Halo teman-teman, kalau kamu mau daftar beasiswa LPDP luar negeri, kamu harus punya strategi yang tepat. Di video ini, saya akan bahas 5 rahasia supaya kamu bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri. Simak terus sampai selesai. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kamu yang baru sampai di sini, nama saya Budi Waluyo dan sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di Inggris dengan beasiswa LPDP. Di channel ini saya membahas informasi dan tips beasiswa termasuk beasiswa LPDP. Langsung aja kita bahas 5 rahasia bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri. Rahasia atau tips ini tentu saja berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Saya sudah lakukan 5 tips ini dan terbukti saya bisa lulus beasiswa LPDP dan diterima di kampus luar negeri. Tips pertama supaya bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri adalah menguasai bahasa asing. Kuliah di luar negeri tentu memakai bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa China, bahasa Arab, dan sebagainya. Buat kamu yang sudah menguasai salah satu bahasa asing itu, tentu tidak jadi masalah. Kamu bisa fokus ke persyaratan-persyaratan lainnya atau tips berikutnya yang nanti akan saya jelaskan. Tapi buat kamu yang masih belum memenuhi persyaratan bahasa, misalnya bahasa Inggris, skor TOEFL atau IELTS, maka kamu harus punya solusinya. Buat kamu yang mau kuliah di luar negeri, tapi persyaratan bahasa asingnya belum bisa kamu penuhi, misalnya skor IELTS atau TOEFL-nya masih rendah, saya punya 2 solusi. Solusi yang pertama adalah pilih jenis beasiswa LPDP yang syarat bahasa asingnya itu lebih rendah. Beasiswa LPDP itu ada banyak macamnya dan masing-masing punya persyaratan yang berbeda. Ada yang persyaratan bahasa asingnya itu tinggi, tapi ada juga yang lebih rendah. Misalnya, untuk beasiswa LPDP jalur afirmasi, itu persyaratan bahasanya lebih rendah. Bahkan nanti kalau kamu sudah lolos seluruh tahapan seleksi, itu kamu bisa mengikuti program pengayaan bahasa, yaitu pelatihan bahasa, misalnya bahasa Inggris, itu secara gratis, dibiayai oleh LPDP dan diasramakan. Jadi, kamu harus cek jenis-jenis beasiswa LPDP dan persyaratan bahasanya masing-masing. Mana yang kira-kira lebih rendah, itu yang bisa kamu pilih. Nah, kalau kamu ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan jenis beasiswa yang kamu pilih, yang syarat bahasanya lebih rendah, misalnya kamu nggak bisa ikut jalur afirmasi, atau kamu memang nggak bisa memenuhi syarat yang memang sudah rendah itu, ya nggak ada jalan lain selain solusi yang kedua, yaitu belajar bahasa asing. Tips dari saya untuk belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, adalah kamu harus belajar dari jauh-jauh hari. Bahasa asing itu nggak mungkin bisa dikuasai secara instan. Kamu harus berlatih secara terus-menerus, terutama latihan soal. Misalnya, TOEFL atau IELTS itu harus berlatih secara rutin supaya kamu familiar dengan soal-soalnya. Pengalaman saya, dulu sebelum mendaftar beasiswa LPDP luar negeri, saya 2 tahun belajar bahasa Inggris. Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris. Skor TOEFL saya pertama cuma 467. Tapi dengan belajar selama 2 tahun, saya akhirnya bisa mencapai persyaratan bahasa Inggris untuk kampus tujuan luar negeri maupun untuk LPDP. Kalau kamu mau dengar cerita selengkapnya tentang perjuangan saya belajar bahasa Inggris, kamu bisa tonton video yang ini atau linknya juga ada di deskripsi. Bagaimana saya bisa kuliah di luar negeri meskipun dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Itu tadi tips untuk menguasai bahasa asing. Sebelum saya lanjut tips yang kedua, kalau kamu belum subscribe channel ini, silahkan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan tips bermanfaat seputar beasiswa. Tips yang kedua untuk bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri adalah memilih kampus. Kamu harus punya strategi untuk memilih kampus yang tepat supaya bisa lulus. Poin pertama untuk memilih kampus tujuan beasiswa LPDP luar negeri, tentu saja kampus yang kamu pilih itu harus ada di dalam daftar kampus tujuan beasiswa LPDP. Setiap tahun LPDP mengeluarkan daftar kampus tujuan dan itu bisa berubah-ubah. Kamu pastikan kampus yang akan kamu tuju itu ada di dalam daftar tujuan kampus yang akan bisa dibiayai oleh beasiswa LPDP. Betapapun kampus itu bagus dan kamu pengen banget kuliah di situ, tapi kalau kampus itu nggak masuk dalam daftar kampus tujuan LPDP,
itu lupain aja. Kamu nggak bakal bisa mendaftar di kampus itu dengan beasiswa LPDP. Kalau kamu mau tetap kuliah di kampus itu, kamu harus cari beasiswa lain selain beasiswa LPDP. Ikutin aja daftar yang sudah dikeluarkan LPDP. Di situ kampusnya sudah bagus-bagus semua. Kamu tinggal pilih mau ke kampus yang mana. Poin yang kedua untuk memilih kampus tujuan beasiswa LPDP luar negeri adalah pemilihan peringkat kampus. Kampus itu ada yang peringkatnya tinggi dan ada yang peringkatnya rendah. Ada kampus yang favorit dan ada kampus yang kurang favorit. Secara umum, kampus yang peringkatnya tinggi itu persaingannya akan lebih ketat. Kita akan lebih sulit untuk bisa diterima di sana. Kampus-kampus favorit akan punya persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus yang di bawahnya. Jadi kampus-kampus dengan peringkat tinggi tentu akan lebih sulit masuknya dibandingkan dengan kampus-kampus yang peringkat sedang atau peringkat yang agak rendah. Dari daftar kampus tujuan LPDP luar negeri, kamu bisa lihat peringkat masing-masing kampus itu. Kamu bisa cek peringkat mereka di website seperti US University Ranking, kemudian Times Higher Education, ada juga Shanghai Rankings. Kampus dengan peringkat tinggi, persaingan ketat, akan sulit masuknya. Lebih bahaya lagi, kamu bisa masuk di kampus itu, tapi ternyata nggak bisa keluar. Dengan kata lain, sudah susah payah kamu masuk di kampus itu, tapi ternyata nggak lulus-lulus. Masuknya susah, kuliahnya repot, lulusnya berat. Kelar hidup lo. Tapi bukan berarti saya melarang kamu untuk mendaftar ke kampus dengan peringkat yang tinggi ya. Kalau memang kamu bisa mendaftar ke kampus yang peringkat tinggi, kampus-kampus favorit, silahkan aja. Terutama kamu yang masih single ya. Kamu masih punya energi dan fokus yang cukup untuk bisa mencurahkan segenap tenaga dan pikiran, ngurusin kuliah aja. 100% tenaga dan pikiran kamu bisa kamu curahkan untuk ngurusin pendaftaran sampai dengan kuliah, sampai dengan nanti bisa lulus. Tapi kalau buat yang seperti saya, sudah punya keluarga, punya anak kecil, itu pikirannya sudah terpecah kemana-mana. Kita nggak cuma ngurusin kuliah, tapi juga harus ngurusin keluarga, ngurusin anak dan sebagainya. Jadi itu juga harus dipikirkan. Kalau memilih kampus yang peringkatnya tinggi, itu nanti tuntutannya juga akan tinggi. Waktu kita akan banyak tercurahkan untuk ngurusin kuliah dan mungkin akan sangat berkurang untuk bisa ngurusin keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi pertimbangkan baik-baik. Dulu waktu daftar LPDP, ketika mencari kampus tujuan, saya juga mempertimbangkan hal ini. Saya pilih kampus dengan peringkat yang sedang, yang tidak terlalu tinggi lah, supaya nanti beban hidup saya nggak terlalu berat. Saya bisa memikirkan kampus, saya juga bisa memikirkan keluarga. Poin ketiga, untuk memilih kampus tujuan beasiswa LPDP luar negeri, ini penting banget. Saya sering ditanya, kampus yang bagus itu yang seperti apa sebenarnya? Yang peringkatnya tinggi, atau di negara-negara yang top, atau yang seperti apa? Setiap orang bisa punya kriteria yang berbeda, kampus-kampus yang menurut mereka paling bagus. Tapi kalau menurut saya, kampus yang paling bagus adalah kampus yang mau menerima kamu menjadi mahasiswa. Betapapun kampus itu bagus, kalau dia nggak mau menerima kamu jadi mahasiswa, maka itu nggak bagus. Nggak usah dipilih. Karena kampus itu tidak menginginkan kamu. Kamu daftar di sana, ditolak. Kampus ini menurut kamu bagus, tapi kamu daftar, ditolak. Kampus ini menurut kamu keren, tapi kamu daftar, gagal. Itu artinya kampus itu nggak bagus. Jadi milih kampus itu mirip dengan memilih pasangan hidup ya. Milih suami atau istri. Kamu mau pilih yang paling ganteng, mau pilih yang cantik, tapi ternyata dia nggak mau. Ya nggak ada gunanya. Pilihlah pasangan yang memang dia mau dengan kamu. Meskipun menurut kamu dia bukanlah yang terbaik, tapi ya dialah yang mau. Ya udah itu aja. Toh pada akhirnya kita hanya memerlukan satu kampus tujuan. Kita nggak perlu banyak-banyak. Sama seperti pilihan pasangan hidup tadi, kita cuma perlu satu. Jadi untuk beasiswa LPDP luar negeri, itu saya pribadi cenderung menghindari kampus dengan peringkat tinggi. Karena apa? Ya saya kuliah di luar negeri, salah satu manfaat yang ingin saya dapat, saya ingin sambil refreshing. Kalau kuliah di kampus yang top, tuntutannya banyak, saya nggak bisa kemana-mana, ya nggak ada gunanya. Yang ada nanti malah kita stres. Saya kuliah di kampus yang peringkatnya sedang-sedang aja itu udah berat. Tuntutannya udah tinggi banget. Buat kamu yang mau menikmati hidup, udahlah nggak usah pilih kampus yang peringkatnya terlalu tinggi. Kampus apa aja di luar negeri
sepanjang yang masih masuk dalam peringkatnya LPDP itu sudah bagus. Sudah dipilih sama LPDP kampus-kampus yang bagus. Meskipun kalau di ranking itu ternyata yang paling bawah di antara kampus-kampus lain yang ada di dalam daftar LPDP, itu udah bagus. Sekarang tips nomor 3 untuk bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri adalah memilih negara tujuan. Kamu mau kuliah di negara mana? Ada banyak faktor yang harus kamu pertimbangkan untuk memilih negara tujuan kuliah kamu di luar negeri. Pada saat kamu memilih kampus, tentu kamu sudah tahu kampus itu ada di negara mana. Kamu bisa pertimbangkan memilih kampus tadi, juga sekalian memilih di negara mana kampus itu berada. Ada 5 hal yang harus kamu perhatikan untuk memilih negara tujuan kalau kamu mau kuliah di luar negeri. Dari reputasi pendidikan, kemudian biaya hidup, kemudian budaya, bahasa, dan juga termasuk faktor cuaca. Reputasi pendidikan terkait dengan apakah negara tujuan kuliah kamu itu di sana termasuk bagus untuk pendidikan yang akan kamu ambil. Untuk faktor biaya pendidikan tentu kamu nggak usah mikirin ya, karena ini sudah otomatis akan dibiayai oleh LPDP. Tapi kamu harus perhatikan faktor biaya hidup. LPDP memberikan tunjangan biaya hidup dan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara dan masing-masing kota. Tapi ada beberapa negara atau kota yang memang tunjangan dari LPDP itu sangat pas-pasan, sangat mepet. Bahkan boleh dibilang ada yang kurang. Contohnya tahun lalu adalah untuk tunjangan beasiswa teman-teman yang kuliah di Hong Kong. Itu mereka betul-betul merasa bahwa tunjangan yang diberikan oleh LPDP itu sangat kurang karena biaya hidup di Hong Kong itu sangat mahal. Contoh yang kedua, untuk di Inggris kemarin kasus di Cambridge. Cambridge itu di sana juga biaya hidup yang sangat mahal, kota kecil, kemudian di sana ada kampus favorit. Dan yang kuliah di sana itu rata-rata adalah orang kaya, sehingga biaya hidup di Cambridge itu sangat mahal. Tapi tunjangan dari LPDP, Cambridge itu disamakan dengan kota-kota lain di luar London, sehingga itu akan sangat kurang. Sehingga teman-teman yang kuliah di Hong Kong dan kuliah di Cambridge itu tahun lalu mengajukan usulan perubahan kepada LPDP, mengingat biaya hidup yang mereka terima itu ternyata tidak bisa memenuhi. Setelah LPDP evaluasi, kemudian tunjangan itu dinaikkan. Jadi poin saya di sini, kamu harus cari informasi berapa biaya hidup di negara yang akan kamu tuju, khususnya di kota yang akan kamu pilih. Poin ini menjadi lebih penting lagi buat kamu yang mau bawa keluarga. Karena beasiswa LPDP itu tidak memberikan biaya kamu untuk membawa keluarga. Kalau kamu mau bawa keluarga ke luar negeri, itu biaya pengurusan visa, biaya asuransi, biaya tiket pesawat untuk keluarga kamu itu harus dari biaya sendiri, nggak ada dari LPDP. LPDP hanya membiayai untuk kita selaku penerima beasiswa, baik itu visa, asuransi maupun tiket. Tapi kalau untuk anggota keluarga nggak ada. Untuk bisa ke luar negeri itu biaya visa, asuransi, dan tiket tentu akan berbeda-beda. Ada negara yang visanya murah tapi asuransinya mahal. Atau bisa jadi sebaliknya, yang visanya lebih mahal dibandingkan dengan asuransinya. Komponen-komponen ini harus kamu pertimbangkan ketika mau memilih negara tujuan kamu. Saya udah pernah bahas bagaimana caranya memilih negara terbaik untuk kuliah di luar negeri. Silahkan simak video yang ini atau linknya juga ada di deskripsi. Di situ saya jelaskan secara lengkap tips untuk memilih negara untuk kamu kuliah di luar negeri. Buat kamu yang mau kuliah di Inggris, saya sudah buatkan grup di Facebook Kuliah di Inggris. Di grup itu saya membahas tentang sistem perkuliahan, sistem pendidikan, persyaratan visa, dan sebagainya. Termasuk hal-hal penting yang perlu kamu perhatikan, seperti makanan, barang bawaan, dan sebagainya. Di situ saya tidak bahas beasiswa LPDP, tapi bahas khusus tentang bagaimana kuliah di Inggris. Silahkan bergabung di grup itu, linknya saya taruh di deskripsi. Sekarang tips nomor 4 supaya bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri adalah memilih program studi. Ini juga penting untuk kamu perhatikan supaya peluang kamu diterima di kampus luar negeri menjadi lebih tinggi. Poin pertama untuk memilih program studi adalah kamu perlu cek juga peringkatnya. Jadi setelah kamu tadi cek peringkat kampus untuk memilih kampus tujuan kamu itu mana, kamu juga bisa cek peringkat program studi atau bidang studi yang akan kamu ambil. Jadi kalau kamu lihat di website QS, Time Higher Education ataupun Shanghai Rankings,
itu kamu bisa filter per bidang studi atau program studi yang diselenggarakan di kampus itu. Nah, kamu bisa bandingkan program studi di kampus A dengan program studi di kampus B itu peringkatnya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Dan tentu saja secara umum program studi yang peringkatnya lebih rendah itu akan lebih mudah untuk kamu bisa diterima. Selain peringkat, kamu juga bisa memilih program studi alternatif. Artinya, program studi yang kurang lebih masih mempelajari hal yang serupa tapi berbeda disiplin ilmunya. Misalnya, kamu suka di bidang kesehatan, tapi kalau mau daftar kedokteran, kamu nggak kuat. Kedokteran itu persaingannya sangat ketat dan susah masuknya, dan mungkin juga susah lulusnya. Sementara kamu ingin bekerja atau ingin menekuni di bidang kesehatan. Alternatifnya, tidak harus memilih program studi kedokteran, tapi ada juga program studi manajemen rumah sakit. Kalau kamu mau bekerja di sektor kesehatan, itu tidak harus jadi dokter, tapi bisa juga jadi pengelola rumah sakit. Tentu ini peringkatnya akan berbeda ya, program studi kedokteran dengan program studi manajemen rumah sakit. Pilihan program studi ini juga ada kaitannya dengan disiplin keilmuan. Jadi misalnya tadi kamu memilih antara kedokteran atau manajemen rumah sakit. Kalau kedokteran ini kan disiplin ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Tapi kalau manajemen rumah sakit itu adalah disiplin ilmu manajemen. Pilihan disiplin ilmu ini juga harus kamu jelaskan di dalam proposal studi yang harus kamu tulis. Proposal studi atau essay itu harus kamu bikin sebelum kamu mendaftar beasiswa LPDP. Saya sudah jelaskan tips menulis proposal studi. Kamu bisa simak videonya, linknya ada di deskripsi. Sampai di sini kalau ada yang mau kamu tanya, silahkan tulis di komentar. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi di kolom komentar. Sekarang tips yang kelima untuk bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri adalah segera daftar. Kamu harus segera mendaftar ke kampus yang mau kamu tuju supaya kamu bisa dapat peluang lulus yang lebih besar. Kalau kamu terus-menerus memilih kampus tujuan mana, negara tujuan mana, nggak daftar-daftar, nanti kamu ketinggalan. Segera daftar sedini mungkin, daftarlah sejak awal, segera berproses supaya kamu bisa tahu tantangan-tantangan dalam mendaftar kampus tujuan kamu itu. Pengalaman saya, dulu saya 3 kali ditolak di kampus di Inggris. Di University of Manchester, University of Liverpool, dan Durham University. Kurang lebih 1 tahun saya mendaftar untuk kampus-kampus di Inggris. Waktu itu tahun 2015, sebelum saya daftar ke LPDP, saya cari LOA dulu. Kampus-kampus di Inggris rata-rata mulai perkuliahan itu bulan Oktober. Waktu itu tahun 2015, saya nyari kampus untuk mulai kuliah 2016. November 2015 saya sudah mulai daftar. Kampus di luar negeri itu banyak yang tidak menggunakan schedule pendaftaran. Jadi mereka nggak yang mengatur jadwal tanggal sekian sampai sekian pendaftaran, kemudian tanggal sekian sampai sekian proses seleksi, kemudian tanggal sekian sampai sekian adalah pengumuman, itu enggak. Banyak kampus di luar negeri itu yang pakai sistemnya adalah rolling. Pendaftar itu akan dicek satu persatu. Kamu bisa daftar kapanpun di kampus itu. Dan nanti pemberitahuan kelulusannya juga akan disesuaikan dengan waktu kamu mendaftarnya. Waktu saya mendaftar, bulan November 2015 saya submit berkas, dan bulan Desember sudah ada pemberitahuan bahwa dokumen-dokumen saya sudah lengkap. Saya dapat jadwal untuk wawancara di bulan Januari 2016. Dan setelah wawancara, kemudian saya dinyatakan lulus, saya masuk kuliahnya bulan September 2016. Jadi, kampus-kampus di luar negeri itu boleh dibilang tidak mengenal kapan pembukaan pendaftaran. Kamu bisa daftar kapanpun. Terlebih lagi buat kamu yang mau kuliah S3. Kuliah S3 itu bahkan masuknya pun tidak bareng. Kuliah S3 itu boleh dikatakan bisa masuk kapan aja. Teman-teman seangkatan saya di University of Leicester ini ada sekitar 15 orang yang kuliah S3. Itu masuknya beda-beda. Ada yang masuk September, ada yang masuk Oktober, ada yang masuk Januari, ada yang masuk April. Kuliah S3 lebih random lagi. Itu periode masuknya bisa banyak dalam setahun. Bisa masuk kapan aja, apalagi untuk yang ada laboratoriumnya. Kamu bisa masuk kapan aja ketika di lab itu sudah ada tempat yang kosong. Oke, dari 5 tips tadi, sekarang saya akan kasih tahu 3 hal yang harus kamu persiapkan kalau kamu mau dapat beasiswa LPDP luar negeri. Yang pertama adalah segera dapatkan sertifikat bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, segeralah tes TOEFL atau IELTS
supaya kamu bisa tahu hasilnya. Kamu harus hati-hati, tes TOEFL atau IELTS itu kamu harus ikut tes yang resmi. Jangan sampai kamu tertipu ikut tes yang tidak resmi. Karena dokumen-dokumen hasil tes TOEFL atau IELTS itu nanti akan dicek keasliannya oleh LPDP. Kalau kamu mensubmit sertifikat TOEFL atau IELTS yang palsu, maka kamu bisa di blacklist seumur hidup oleh LPDP, tidak bisa daftar lagi. Sertifikat yang digunakan untuk mendaftar LPDP dan mendaftar ke kampus itu bisa jadi sama, tapi bisa jadi juga berbeda. Maksud saya, untuk mendaftar ke LPDP itu misalnya untuk TOEFL, kamu masih boleh pakai skor yang ITP, skor TOEFL yang paper based. Tapi kalau untuk ke kampus di luar negeri, itu rata-rata sudah tidak menerima skor TOEFL ITP. Mereka hanya mau menerima skor TOEFL yang IBT, yang internet based, atau IELTS. Karena kalau untuk IELTS hanya ada satu versi. Poin kedua yang harus kamu siapkan kalau kamu mau daftar beasiswa LPDP luar negeri adalah segera siapkan dokumen-dokumen pendaftarannya. Kalau kamu mau daftar ke luar negeri, tentu saja kamu harus menerjemahkan dokumen-dokumen kamu. Ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat dan sebagainya itu harus kamu terjemahkan. Untuk pengajuan visa atau asuransi ketika kamu sudah diterima, juga itu ada yang memerlukan tes kesehatan di rumah sakit tertentu. Itu juga harus segera dokumen-dokumen itu kamu pikirkan. Poin ketiga untuk persiapan beasiswa LPDP luar negeri adalah segera cari LOA, Letter of Acceptance. Setiap kampus punya persyaratan yang berbeda-beda untuk kamu bisa mendapatkan LOA. Program S2 dan S3 juga persyaratan LOA-nya berbeda-beda. Saya akan bahas cara mendapatkan LOA di video selanjutnya. Silahkan klik video yang ini, pembahasan cara mendapatkan LOA untuk kampus di luar negeri. Nanti juga mungkin saya selingi dengan video kehidupan sehari-hari di Inggris ya, supaya kamu nggak bosan nyimak saya ngomongin beasiswa terus. Mudah-mudahan kamu bisa lulus beasiswa LPDP luar negeri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.